وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa qafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Risalah Qalbu ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Risalah Qalbu ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap muslim wajib untuk berdoa sebagai salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Doa bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Setiap kali mau melakukan sesuatu yang positif, dianjurkan untuk berdoa agar apa yang dilakukan tersebut diberkahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda saat doa yang kita dipanjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Anjuran untuk berdoa telah tertulis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Berikut tanda-tanda doa dikabulkan berdasarkan pendapat para ulama. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu, Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah cepat membalasnya dengan kebaikan pula.
Amin, amin, Allahumma amin. Adapun yang pertama, bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaannya akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhir kehidupan mereka juga bagus, serta amalan mereka penuh dengan berkah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah berikan. Adapun yang kedua, bertambahnya semangat ibadah. Maka dengan sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini, hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedari awal, manusia itu harus mengantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu Anda ketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rabb dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara. Tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. Adapun yang ketiga, jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya, ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far al-Shadiq dan ia bertanya, "Apa tanda diterimanya doa?" Ja'far al-Shadiq menjawab, "Ketentraman hati, bukankah itu juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram." Adapun yang keempat, yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat Anda merasa doa Anda sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati akan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa
dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu itu dan bentuk itu yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Baiklah sahabatku, seperti itulah tanda-tanda doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi